Guys, sejak akhir-akhir ini, negara Indonesia sentiasa diincar oleh negara-negara besar guys, seperti Amerika, Rusia, Ukraina, dan ini telah menunjukkan bahawa di mata dunia, negara Indonesia ni amat disegani dan juga dihormati. Dan baru-baru ini, Jepang pula mengirim pasukan ke Republik Indonesia dan pinjamkan 43.6 miliar yen. Kenapa guys? Dan apa cerita selanjutnya? Ayo kita semak info ni. Jom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera kembali lagi di Tengkuruk Channel. Semoga kalian yang menonton channel ini sentiasa dirahmati dan juga diridhoi oleh Allah SWT. Amin ya rabbal alamin. So guys, kalian tahukah bahawa negara Indonesia menduduki ranking nombor 15 di peringkat dunia guys. Manakala untuk peringkat Asia Tenggara, Indonesia ranking yang pertama. Di mana kekuatan militernya memang telah diakui oleh dunia dan juga telah banyak negara-negara yang kira superpower ya bekerjasama dengan negara Indonesia, khususnya seperti negara Rusia, Amerika dan lain-lain. Jadi untuk topik yang akan saya react pada kali ini berkait dengan hubungan militer antara Indonesia dengan Jepang. Jadi tajuknya, Jepang kirim pasukan ke Republik Indonesia dan pinjamkan 43.6 miliar yen. Nah, bagaimana tuh guys? Jadi langsung aja kita semak info ni, apa dia punya cerita. Dan sebelum saya lanjut, ini video saya tengok dari channel Indo Magazine ya guys. So seperti biasa, kalian support juga ini channel Indo Magazine ya. Sebab di channelnya ni banyak sangat dia kongsi ataupun berbagi tentang info-info yang menarik dan tepat. Jadi jangan kita berlama-lama dan kalian jangan lupa like, comment, subscribe ini channel Indo Magazine ya guys. Jadi langsung aja kita nonton info ini. Jom. Latihan yang sedang dilaksanakan untuk kerjasama Kiba kapal patroli. Wah, ini Jepang pinjamkan 43.6 miliar yen. Kirim pasukan ke Republik Indonesia. Wow. Apa ini? Rajata, senjata baru Indonesia. Ada. Hey, hola Indomax Indo Magazines. Nah, 3 berita yang mantap jos. Kali ini yang pertama datang dari negaranya Naruto Jepang untuk Indonesia bos. Dimana baru-baru ini Perdana Menteri Jepang pun menyatakan bahwa negaranya akan mengirimkan pasukan bela diri darat Jepang ke Indonesia. Dan selain itu, Jepang pun kabarnya juga akan meminjamkan dana sebesar 43,6 miliar yen kepada Indonesia bos. Nah, pertanyaannya mengapa Jepang akan mengirimkan pasukannya ke Indonesia? Dan untuk apakah uang yang dipinjamkan Jepang itu kepada Indonesia? Setelah ini kita bahas. Bapak Jokowi. Kemudian berita kedua kali ini datang dari Kasal, Kepala Staf Angkatan Laut Indonesia, Laksamana TNI Yudo Margono, yang akan memimpin operasi perang laut bersama Amerika, Singapura, dan Australia di perairan Indonesia pada awal Agustus mendatang. Dan berita mantap ketiga datang dari senjata baru buatan Indonesia yang bernama Rajata, di mana teknologi ini pun diklaim merupakan hal baru dan pertama yang diproduksi di Asia Tenggara. Nah, senjata jenis apakah itu? Penasaran beritanya? Cus, tanpa banyak bacor, mari kita bahas beritanya satu persatu bosku. Oke, berita pertama datang dari Jepang dan Indonesia. Jepang Seperti dan yang kalian Indonesia tahu, ya. saat ini Presiden Indonesia sedang melakukan kunjungan kerja ke 3 negara kuat di Asia Timur, yaitu China, Jepang, dan Korea Selatan. Oh, ini yang baru-baru Dengan tuh. China, Pak Jokowi pun bertemu dengan Pak Xi Jinping dan membahas terkait rencana penguatan ekonomi bersama, bos. Tengok guys, ini kalau biasa kita dengar berita-berita tentang Pulau Natuna kan. Kalau tengok dari segi kepimpinannya, saya tengok okey sejak kan dia punya pemimpin negara ni, tengok ni. Dan kali ini dengan Jepang ada yang cukup menarik nih, di mana PM Jepang yaitu Fumio Kishida pun berencana
akan mengirimkan pasukan bela diri darat Jepang ke Indonesia dan juga akan meminjamkan dana senilai 43,6 miliar yen kepada Indonesia. Nah, kira-kira untuk apa tuh bos? Oke, dikutip dari banyak sumber berita berikut, ternyata rencana pengerahan pasukan Jepang ke Indonesia ini pun adalah untuk ikut bergabung dalam latihan perang besar-besaran di Indonesia yang disebut dengan Latma Super Garuda Shield pada bulan Agustus mendatang. Ada lagi nih, apa nih Super Garuda Shield 22 ya. Kalau tahun lepas pun ada nih, latihan bersama. Dan dengan ini Jepang pun untuk pertama kalinya akan bergabung dalam latihan militer gabungan Super Garuda Shield yang akan digelar di Indonesia pada bulan Agustus. Bulan inilah ini guys. Sebab kalau tahun lepas Indonesia bersama-sama dengan Amerika ya, kerjasama latihan ketenteraan ataupun militer di Indonesia juga dia punya tuan rumah. Jadi untuk tahun 2022 ini ternyata bersama dengan Jepang. Wow, mantap. Depan, di mana nantinya latihan perang besar-besaran ini pun juga akan diikuti oleh Amerika, Australia, dan juga Singapura. Nah, kelompoknya Mama Rika and the Gang nih bos. Kemudian dalam pernyataannya, PM Kishida pun juga mengatakan bahwa Jepang akan meminjamkan dana sebesar 43,6 miliar yen atau sekitar 4,7 triliun rupiah kepada pemerintah Indonesia untuk pembangunan proyek infrastruktur dan pencegahan bencana di Indonesia. Bahkan tak cuma itu bos, PM Kishida ini pun menambahkan bahwa Jepang juga menyambut baik memorandum kerjasama dalam bidang keamanan maritim dan menyatakan bahwa pihaknya kini tengah meluncurkan penelitian untuk hibah kapal patroli kepada Indonesia. Dapat hibah lagi. Mantap jos nih bos. Memang mantap. Jadi inilah kalau tengok di sini Jepang kirim pasukan ke RI ya dan pinjamkan 43,6 miliar yen. Kalau tengok ya dia punya suasana di Indonesia nih, banyak negara-negara yang kira superpower ya mau bekerja sama dari segi dia punya militer. Kalau tahun lepas Garuda Shield juga dinamakan bersama dengan Amerika, dan di situ memang ramailah sampaikan ini militer daripada Amerika selesai dorang latihan bersama sampai datang berkunjung ke tempat-tempat makanan ya di Indonesia. Mereka rasa suka ya dengan Indonesia, dan untuk kali ini dengan Jepang pula. Jadi ini menunjukkan bahawa negara Indonesia ni di mata dunia ya, mereka melihat dari segi kekuatan alutsista dan juga kekuatan militer Indonesia tu, mungkin ini adalah salah satu daya tarikan untuk bekerja sama, di mana saya ada dapat saya rasakan ya, ini Pak, bagi pandangan peribadi saya, di masa akan datang Indonesia merupakan salah satu negara yang akan menguasai nanti untuk keseluruhannya guys. Sebab apa? Sekarang pun kita nampak dari segi ekonomi termasuk dalam G20 ya, ini kekuatan ekonomi untuk negara Indonesia. Dan kalau dari segi militer di peringkat dunia, seperti saya katakan tadi, ranking ke-15 di peringkat dunia guys, kekuatan dia punya militer. Kalau di Asia Tenggara sudah ranking yang pertama. Jadi selain daripada itu, Indonesia, apabila saya sentiasa react tentang Indonesia, baru saya tahu bahawa sumber daya alam negara Indonesia itu sangat banyak guys. Ada tambang emas, ada tambang batu bara, lepas tu tembaga dan nikel, banyak lagi dia punya sumber daya alam, sehingga kan perusahaan ataupun pengusaha daripada Amerika, yaitu pengusaha roket yang namanya Elon Musk guys. Elon Musk pun telah berhajat ya apabila Presiden Jokowi berkunjung ke pabrik Elon Musk di Amerika Serikat. Di situ Elon Musk juga bersetuju ya untuk datang ataupun membuat pelaburan kerjasama dengan Indonesia untuk projek ataupun perusahaan nuklear, begitulah, ataupun roket begitu. Jadi ini telah ternyata ya bahawa di mata dunia negara Indonesia ni bukan kaleng-kaleng guys, dan ini menjadi incaran ya bagi negara-negara yang besar, sebab kuncinya di Indonesia.
Sebab apa? Bahan-bahan mentah ataupun sumber daya alam itu banyaknya antara di dunia ni, negara Indonesia adalah pengeluar bahan mentah ataupun sumber daya alam itu puncanya daripada Indonesia. Nah, ini menunjukkan bahawa negara Indonesia ni kaya dengan sumber daya alam, guys. Jadi apabila Jepang pun mau bekerja sama dari segi kekuatan militer, sebab dia lihat di situ Indonesia ni dari segi kestabilan dia punya ekonomi, politik dan juga keselamatan, memang telah nampaklah, guys, dari segi dia punya kedaulatan negara Indonesia tu memang terjamin. Jadi tahniah ke atas negara Indonesia ya, kerana negara kalian ini salah satu negara yang wow, sungguh keren, guys, sebenarnya. Dan apapun, semoga negara Indonesia terus maju ke hadapan, terus sukses ya, dan ditambah lagi dengan kepimpinan oleh Presiden Jokowi. Wow, memang hebat dan luar biasa. Jadi guys, bagaimana pula pandangan kalian terkait dengan perkara ini? Nanti kalian komen di bawah. Itu saja untuk kali ini. Kita bertemu lagi di video akan datang. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.